Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid li fadilati Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih membahas berkaitan dengan bab Fadlu Tauhid. Di sini didatangkan riwayat Walid Tirmidzi dan milik Al-Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan dihasankan oleh beliau. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis, maka hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh langit kesalahan, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menemuiku tidak pernah menyekutukanku sedikit pun, la taituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datangkan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa selagi bukan dosa syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang membawa dosa sepenuh bumi, bukan lagi dosa yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Kemudian Anas, huwa Anas bin Malik bin Nadr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik bin Nadr adalah orang Madinah, Ansari, Al-Khazraji, dari kabilah Khazraj, merupakan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadamuhu 10 sinin. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 10 tahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, anaknya, dan perbanyaklah anaknya. Bahkan di dalam suatu riwayat disebutkan Anas bin Malik lupa dengan jumlah anaknya, saking banyak anaknya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara nas yang menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik mubasysyar bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Mata sanata isnatain, sanata isnain atau isnatain wa tis'in, wafat pada tahun 92, pada tahun 92 Hijriyah. Wa qila sanata salasin wa tis'ina hijriyatan. Ada yang mengatakan wafat pada tahun 93 Hijriyah. Wa qad jawazal mi'ah, dan umurnya itu melebihi 100 tahun. Umur Anas bin Malik melebihi 100 tahun.
Untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum itu umurnya 60 tahun. Cuman sebagiannya ada yang melampaui dari 100 tahun ya. Anak punya nenek dari jalur bapak, nah sekarang umurnya hampir 100 tahun. Ya. Hampir 100 tahun tapi sudah yang gak nyambung. Saking tuanya. Jadi masih bisa jalan, masih bisa, cuman gak nyambung. 100 tahun kurang lebih. Walid Tirmidzi wa hasana ay wa rawa at-Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkur. Artinya Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya hadis ini yang disebutkan wa hasana isnadahu, dan beliau anggap sanadnya hasan. Dan hadis hasan itu termasuk dari hadis yang makbul, yang diterima. Bagaimana di dalam kitab-kitab mustalah, hadis itu terbagi dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ya, yang makbul terbagi 4. Ada yang sahih li dzatihi, itu yang pertama. Yang kedua sahih li ghairihi. Ya. Yang ketiga hasan li dzatihi, yang keempat hasan li ghairihi. Nah, yang terakhir mardud. Nah, ini mardud banyak pembagiannya. Banyak pembagiannya. Nah, hasan termasuk hadis yang makbul, yang diterima. Di sini disebutkan qurab. Qurab bi dhammil qaf, dengan mendhammah qaf. Wa qila bi kasriha, ada yang berpendapat dengan mengkasrah qaf. Berarti dibacanya qirab, ya. Bisa antum baca qurab, bisa dibaca qirab. Wa dhammul ashhar, sedangkan dengan mendomah qaf itu yang lebih masyhur, lebih terkenal. Wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'aha. Makna dari qurab adalah mil'uha, sepenuh bumi, atau sesuatu yang ya hampir-hampir memenuhi bumi. Qurab. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam kondisi tidak pernah menyekutukanku sedikit pun. Ai summa mutta, artinya kemudian engkau wafat. Hala kaunika saliman minasyirki, yang kondisimu adalah selamat dari kesyirikan. Wa hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Nah, ini adalah merupakan syarat ya pada al-wa'd, janji dengan mendapatkan ampunan. Jadi syarat seseorang mendapatkan ampunan adalah tatkala dia meninggalkan dosa syirik. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang beramal dengan amal soleh, dia menghabiskan waktunya melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan itu melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak diterima. Demikian juga tatkala seseorang berdosa akan tetapi bukan dosa syirik, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengampuni dosa dia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni selain dosa syirik. Maghfiratan, al-maghfirah lughatan secara bahasa adalah as-satru, penutup. As-satru, penutup atau ditutup. Wa syar'an, dan secara syariat tajawuzullahi an khataya wa dhunubi ibadihi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba-hambanya. Itu namanya maghfirah. Di dalam hadis bi qurabi maghfiratan. Maghfiratan apa? Sebagai apa?
dari segi i'rab kedudukan? Hah? Magfiratan. Apa Wendy? Hah? Apa magfiratan? Hah? Ya, dia masdar. Ya, ghafaro yaghfuru magfiratan. Nah, dia masdar. Cuman di sini sebagai apa kedudukannya? Kalimatnya masdar, cuman kedudukannya Bang? Hah? Maf'ul mutlak, enggak ada fiilnya. Mana fiilnya? Maf'ul ajli juga enggak cocok dia. Apa yang mansub? Apalagi? Hah? Hal. Kalau hal dari mustaq, dari isim fa'il, isim maf'ul. Hah? Yang untuk menjelaskan. Tamyiz, ya, tamyiz. Mana yang dijelaskan? Mana yang kurang jelas? Kalimat mana yang kurang jelas? Hah? Bikuro biha. Nah, bikuro biha itu kurang jelas. Sepenuh bumi. Nah, sepenuh bumi apa? Nah, datangkan natamis magfiratan, yaitu sepenuh bumi ampunan. Wa syar'an, ayo. Al ma'na al ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ar-Rabbihi azza wa jalla, tentang Rabbnya. Annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadli. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhitab hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka tentang keluasan keutamaan Allah taala. Wa rahmatihi, dan keluasan rahmat Allah taala. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kathurat ma damat duna syirki. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mahma kathurat, apapun, ya, sebanyak apapun dosa tersebut, selama bukan dosa syirik. Wa hadzal hadis mithlu qoulihi ta'ala, dan hadis ini sama dengan firman Allah taala, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Naam, innallaha la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru. La yaghfiru. Yaghfiru di sini mana fa'ilnya? Hah? Ya, fa'ilnya apa? Apa? Dhamir mustatir takduru wa, kembali Allah. Maf'ul bihi mana? Maf'ul bihi mana? Hah? Ayyushraka. Ahsan. Nah, ini maf'ul bihi-nya berupa masdar. Masdar apa? Masdar apa? Fi'il, ada an, ada fi'il. Itu namanya masdar apa? Muawwal. Ahsan. Ya. Jadi itu takdirnya adalah innallaha la yaghfiru syirkan, ya, atau isyrakan bih. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab. Anna fihi dalilan ala kasrati sawabit tauhid, bahwa di dalam bab ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang banyaknya pahala tauhid, saking banyak keutamaan tauhid. Wa annahu yukaffir adz-dzunuba mahma kathurat, dan bahwasanya tauhid itu menghilangkan, mengkufurkan dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa
sebanyak apapun. Ya. Dosa zina, dosa ngerampok, dosa membunuh, itu bisa diampuni dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ma yustafadu minal hadis, sesuatu yang bisa diambil faidah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, fadlu tauhidi wa kasratu sawabih, keutamaan tauhid dan juga banyaknya pahala tauhid. Azan yang kedua, sa'atu fadlillah wa jaudihi wa rahmatihi wa afwihi, luasnya keutamaan Allah, karunia Allah dan kedermawanan Allah, rahmat Allah dan juga ampunan Allah Ta'ala, luas. Ya. Kita hidup tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidaklah pada kalian berupa nikmat melainkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-thalis, yang ketiga, araddu 'alal khawarijil ladzina yukafiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirki. Dan di sini terdapat bantahan bagi orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang mencuri, kata orang khawarij kafir. Ada orang berzina, kata orang khawarij kafir. Ada orang yang membunuh, kata orang khawarij kafir. Maka seluruh pelaku dosa besar mereka anggap kafir. Itu bahayanya orang khawarij. Maka dibantah dengan hadis ini, juga dengan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni selain dosa syirik. Allati hiya duna syirki, yang itu merupakan bukan syirik. Arabi, yang keempat, isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi, menetapkan kalam bagi Allah azza wa jalla sesuai dengan yang layak bi jalalihi, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat kalam, ya, sifat yang dzatiyah dan fi'liyah. Itu sifat kalam. Sifat dzatiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berbicara. Sifat berbicara pada diri Allah tidak akan pernah lepas. Sifat kalam adalah sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkadang berbicara dengan kehendaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Musa alaihi salam. Baik. Bayanun li ma'na la ilaha illallah, penjelasan makna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi, makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan yang sedikit atau yang banyak. Qalilihi wa katsirihi, apa tuh kedudukannya? Hah? Hah? Qalilihi apa? Sedikitnya atau banyaknya? Qalilihi apa? Udah lewat ini. Hah? Siapa yang jawab? Badal. Ya, itu badal apa namanya? Setengahnya. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Ahsan. Ya. Jadi kalau badal ba'd min kul itu ada domirnya. Ya, domir yang kembali ke mubdal. Mana mubdalnya? Mubdalnya mana? Mubdalnya mana mubdalnya? Kan ada badal, ada mubdal. Syirk. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan. Kalau hanya diucapkan dengan lisan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah kondisinya orang munafik.
As-sadis yang keenam, isbatul ba'si wal hisabi wal jazai. Menetapkan adanya pembangkitan. Wal hisab, adanya hisab. Wal jaza, adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini al-ba'ts, bantahan bagi orang-orang dahriyah. Ya, bagi orang-orang dahriyah bahwasanya tidak ada yang mematikan mereka kecuali waktu, dan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabi. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini diantara sawabut tauhid. Pahala tauhid adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Gak usah dihitung-hitung lagi, langsung masuk dalam surga. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang patuh kepada Allah. Maksudnya apa? Seorang imam, qudwah, seorang panutan yang patuh kepada Allah, hanifan, lurus, dan bukan termasuk dari orang-orang musyrikin. Nah, ini bantahan bagi mereka. Dulu ya, antum kalau SD dulu di luar itu diajarin bahwasanya Ibrahim pernah melakukan kesyirikan tatkala apa? Belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, tatkala belum mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, ya. Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, ya enggak? Kan itu diceritakan ya di SD ya. Nah, itu tidak benar. Ya. Sebetulnya Ibrahim alaihissalam bukan menganggap, ya, dia belum meyakini, belum, memperkirakan saja, ya, memperkirakan. Tapi belum meyakini itu adalah Tuhannya. Maka tatkala lenyap matahari atau bulan, barulah beliau sadar bahwasanya ini bukan sesembahan. Ya. Nah, ini dalilnya, dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam tidak pernah melakukan kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka. Munasabatul babi li kitabit tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Innal musannifa rahimahullahu lamma dzakara tauhida. Sesungguhnya musannif rahimahullah tatkala menyebutkan tauhid, wa fadlahu, dan keutamaannya. Kan sudah disebutkan ya tentang kitab tauhid, definisi dari tauhid. Yang dimaksud dengan kitab tauhid di sini adalah pembahasan uluhiyah. Ya. Kemudian setelahnya disebutkan tentang keutamaan dari orang yang bertauhid. Nah, setelah disebutkan keutamaannya, barulah disebutkan orang yang melaksanakan tauhid maka mendapatkan keutamaan tadi. Nasaba ayyad qurabayana tahqiqi. Ya, mencocoki untuk beliau menyebutkan penjelasan merealisasikan tauhid. Li'annahu la yahsul kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqi. Karena tidak akan terhasilkan kesempurnaan tauhid itu kecuali dengan merealisasikan tauhid. Haqqaqa tauhid maknanya adalah ay khallasahu wa saffahu minas syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Haqqaqa tauhid maknanya adalah khallasahu, dia memurnikan tauhid. Wa saffahu, mensucikan tauhid, membersihkan tauhid dari syawa'ib syirki, dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, dan juga kemaksiatan. Nah, itu penting ya. Ya. Jadi kalau misalkan orang masih melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, masih melakukan kesyirikan apalagi, maka dia tidak mensucikan tauhid dari noda-noda maksiat. Bighairi hisabin ay la muhasabata alai, tanpa hisab. Artinya apa? La muhasabata alai, tidak dihisab, ya, tidak dihitung-hitung. Antum tidak apa? Amalan antum tidak ditimbang-timbang dengan as-sayyi'at,
amalan-amalan buruk, langsung masuk surga karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ummatan ay kudwatan. Ummatan maknanya kudwatan, sebagai kudwah, sebagai ya panutan. Itu Ibrahim alaihissalam. Wa imaman mualliman lil khair, seorang imam yang mengajarkan kebaikan. Nah, itu kudwah namanya. Kudwah itu tatkala dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal yang positif, kepatuhan, itu namanya kudwah. Seorang imam. Ya. Tapi kalau misalkan ya dia menganggap dirinya seorang imam akan tetapi mengajarkan keburukan seperti kebid'ahan atau kemaksiatan, nah ini bukan kudwah. Tidak bisa dijadikan panutan. Qanitan, al-qunut dawamut ta'ah. Qunut maknanya adalah dawamut ta'ah. Jadi ketaatannya itu continue. Itu Ibrahim alaihissalam melakukan ketaatannya secara continue. Bahkan saking taatnya Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan kepadanya, yang mana keturunan ini Ibrahim alaihissalam menunggu-nunggu dan bahkan beliau sudah tua, tidak punya keturunan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, yaitu seorang anak yang bernama Ismail, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan kepatuhan Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan dikarenakan kepatuhan atau sifat patuh yang dimiliki oleh Ibrahim, beliau pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhak Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan qanitan, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Hanifan maknanya adalah al-muqbil, menghadap kepada Allah dan berpaling dari setiap apa yang selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu namanya al-hanif. Walam yaku asluha yakun. Di sini nunnya hudifat an-nunu takhfifan. Dibuang nunnya dalam rangka meringankan. Memang di dalam bab yakun tatkala kemasukan jawazim lam yakun itu boleh nunnya dibuang dengan syarat nunnya tidak bertemu dengan sukun seperti alif lam. Nah, ini nggak boleh dibuang seperti lam yakunil ladzi. Nah, nggak boleh dibuang, nggak boleh antum baca lam yakul ladzi, nggak boleh. Atau dia tidak bertemu dengan domir mansub ha, ya domir mansub yaitu ha. Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Ai qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badan. Jadi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan orang-orang musyrik dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan badan. Dan itu manhaj salaf. Ya, manhaj salaf adalah al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dari kebid'ahan dan pelakunya. Dan wal mualah, dan berloyalitas dengan sesamanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami, kata Ibrahim alaihissalam, berlepas diri dari kalian, dari orangnya yaitu penyembah berhala, dan juga dari apa yang kalian sembah. Nah, itu namanya al-bara'ah wal mualah. Walladzina wa ankara ma kanu alaihi, dan beliau mengingkari apa yang mereka berada di atasnya. Jadi seseorang itu dikatakan tidak termasuk dengan orang musyrik, tidak termasuk dari orang musyrik adalah tatkala dia mengingkari kemusyrikan dengan hati, lisan dan badan. Tapi kalau misalkan dia hanya mengingkari dengan badannya, nampaknya mengingkari seperti kondisinya orang-orang munafik, akan tetapi hatinya berloyalitas dengan orang-orang musyrik, maka tidak dianggap sebagai orang yang menjauh dari kesyirikan atau orang musyrik. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak melakukan kesyirikan terhadap Rabb mereka. La ya'buduna ma'ahu ghaira,
mereka tidak menyembah selain Allah bersama Allah. Ya, karena di antara orang musyrik dulu, mereka ada yang menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Nah, ini nggak boleh. Sama yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Al-ma'na al-ijmalil ayah al-ula, makna secara global untuk ayat yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihissalam bi arba'i sifat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khair litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin alladzina bihima tunalul imama fid din. Bahwasanya Ibrahim alaihissalam qudwah, sebagai panutan dalam kebaikan, dikarenakan Ibrahim berhasil menyempurnakan kedudukan kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam sangat sabar kepada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina bihima tunalul imamah fid din, yang mana disebabkan keduanya, yaitu sabar dan yakin, dia mendapatkan imam, ya, derajat keimaman di dalam agama. Jadi kalau orang ingin dianggap seorang imam, ingin mendapatkan derajat imam atau patut untuk diikuti, adalah dia harus memiliki sifat sabar dan juga sifat yakin. Sifat sabar dan sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillah taala. Bahwasanya Ibrahim adalah orang yang khusyuk, orang yang taat, orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah taala. Yang ketiga, annahu kana mu'ridan anisyirki muqbilan 'ala Allah taala. Bahwasanya Ibrahim alaihissalam berpaling dari kesyirikan dan juga menghadap kepada Allah taala. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya Ibrahim alaihissalam dari kesyirikan dan juga beliau memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Jadi beliau menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi orang-orang musyrik. Ma munasabatul ayah al-ula lil bab. Kecocokan ayat yang pertama untuk bab ini, annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat. Allah Subhanahu wa taala sifati kekasihnya dengan sifat-sifat ini. Allati hiyal ghayah fi tahqiqi tauhid, yang merupakan puncak dari merealisasikan tauhid. Wa qad umirna bil iqtida bihi fi qawlihi, dan sungguh kami telah diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim dalam firman Allah taala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Munasabatul ayati tsaniyah lil bab, kecocokan ayat yang kedua untuk bab ini, annallaha ta'ala wasafal mu'minina sabiqina ila jannati bisifatin a'zamaha as-sana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin terdahulu masuk ke dalam surga dengan sifat-sifat a'zamaha, yang paling besarnya adalah Allah memuji mereka dikarenakan mereka tidak pernah melakukan sedikit pun kesyirikan kepada Allah, syirik dalam bab rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, berupa kesyirikan la khafiyan wala jaliyan, syirik yang khafi tersembunyi atau syirik yang jali, yang jelas-jelas kesyirikan. Mereka tidak pernah melakukan. Dan itu termasuk pujian, sebab Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Wa man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqi tauhidin nihayata wa dakhala al-jannata bila hisabin wa la 'adzabin. Dan barang siapa yang demikian, maka sungguh dia telah mencapai kepada perealisasian tauhid an-nihayata, pada puncaknya, dan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Itu bagi orang yang meninggalkan kesyirikan. Ma yastafadu minal ayataini, yang bisa diambil faidah dari dua ayat ini,
fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, al-iktida'u bihi fi hadhihi sifati al-azimah, mengikuti Ibrahim alaihissalam di dalam sifat-sifat yang agung ini, yaitu sabar dan juga yakin. Bayanu sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid, menjelaskan sifat-sifat yang sempurna dengan sifat tersebut perealisasian tauhid, ya, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan. Wujubul ibtiad an syirki wal musyrikina wal bara'ati minal musyrikin, wajib menjauhi diri dari kesyirikan, dari orang yang melakukan kesyirikan, dan juga berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan. Jadi wajib antum menjauhi apa? Menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi orang-orang musyrik. Antum paham ini? Apa yang antum di belakang? Nah, siapa yang di belakang? Muslim atau kafir? Muslim atau musyrik? Antum beli jualan dia, bikin kaya dia, ya nggak? Nggak boleh. Apalagi nongkrong sambil ngopi ngerokok di situ sejam 2 jam, ya sebungkus habis. Nah, itu justru orang mukmin yang sejati adalah meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan orang yang melakukan kesyirikan. Apalagi sudah dilarang, nggak boleh ke belakang. Antum malah ke belakang, nggak boleh, ya. Kalau belilah dengan orang-orang muslim itu, diniatkan dalam rangka membantu. Tapi kalau di belakang, masalahnya antum ya sembarang belinya. Tapi kalau antum mau ngasih daging kurban, ngasih ya nasi kotak, ya diniatkan untuk supaya dia mendapatkan hidayah, nggak ada masalah. Cuman kalau antum kesana untuk nongkrong, untuk bermaksiat, itu dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya orang muslim adalah buruk-buruk akhlaknya. Gimana mereka mau masuk Islam? Nah, ini Ibrahim alaihissalam menjauhi kesyirikan dan menjauhi pelaku kesyirikan. Ya, sekedarnya apa, enggak ada masalah. Al-khamis wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Mensifati orang-orang mukmin dengan apa? Dengan merealisasikan tauhid. Jadi orang itu dikatakan mukmin tatkala merealisasikan tauhid, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Subhanallah.